Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. 2B, giat, semangat, hebat. Baiklah anak-anak. Pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan materi tematik tema 1 hidup rukun di kelas 2. Subtema 1 hidup rukun di rumah. Pada pembelajaran 3. Mari kita langsung ikuti video pembelajarannya. Udin senang membaca buku cerita Bintang Lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin. Nah, di sini Udin itu suka membaca buku cerita tentang Bintang Lapangan. Pada pembelajaran 2 kemarin, kita sudah belajar bahwa bintang lapangan adalah kalimat atau kata ungkapan yang artinya orang yang ahli dalam bidang olahraga. Jadi contohnya, Ronaldo itu bintang lapangan sepak bola. Artinya Ronaldo itu orang atau pemain yang ahli dalam bidang sepak bola. Kakak beradik di sini Mutiara dan Udin itu saling membantu. Teman-teman masih ingatkah dengan lagu Peramah dan Sopan? Masih ingatkah anak-anak tentang lagu Peramah dan Sopan? Coba kita simak nyanyian berikutnya. Ini lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Nah, nanti anak-anak bisa memutar video di YouTube yang cari lagunya Peramah dan Sopan. Anak-anak bisa mencari karaoke-nya. Nah, lagu ini ada kata-kata bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, ini adalah syair dari lagu Peramah dan Sopan. Dalam lagu tersebut terdapat arti dari ungkapan tinggi hati dan cepat kaki, ringan tangan. Nah, ungkapan tinggi hati, cepat kaki, ringan tangan itu apa artinya ya? Itu artinya ada dalam lagu anak-anak. Tinggi hati itu artinya sombong. Nah, tadi dalam lagu ada bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, sombong itu ungkapannya bisa berupa tinggi hati. Kalau pembelajaran 2 kemarin kita belajar besar kepala yang artinya juga sama-sama sombong. Jadi tinggi hati dan besar kepala itu artinya sombong. Lalu arti dari cepat kaki, ringan tangan itu adalah rajin bekerja, rajin membantu juga bisa. Anak, jadi cepat kaki, ringan tangan, bukan kakinya cepat, kakinya ringan, tidak. Tetapi rajin bekerja. Contoh kalimat dengan ungkapan tinggi hati yang artinya jadi sombong. Anak itu menang lomba tetapi tinggi hati. Artinya anak itu menang lomba tetapi sombong. Contoh lainnya, jangan jadi anak yang tinggi hati. Artinya jangan jadi anak yang sombong. Ini contoh kalimatnya. Lalu kita contoh dengan ungkapan cepat kaki, ringan tangan. Andin anak yang cepat kaki, ringan tangan.
maka disukai teman-temannya. Artinya, Andin anak yang rajin bekerja, maka disukai teman-temannya. Atau contoh yang lain, jadilah anak yang cepat kaki, ringan tangan. Artinya, jadilah anak yang rajin bekerja. Itu tadi contoh ungkapan tinggi hati, cepat kaki, dengan ringan tangan. Lagu peramah dan sopan tadi ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang. Anak-anak masih ingat pembelajaran 1 dan 2 tentang memberi tanda pada lagu peramah dan sopan yang dinyanyikan pendek dan dinyanyikan panjang. Ini yang dinyanyikan pendek kita berikan tanda titik ya. Yang dinyanyikan panjang kita berikan tanda garis. Anak-anak masih ingat kan tanda ini? Bahwa yang dinyanyikan pendek kita berikan tanda titik, yang dinyanyikan panjang kita beri tanda garis ya. Saat menyanyikan pun kita harus memperhatikan tanda ini. Oh, kalau tandanya itu titik berarti dinyanyikan pendek. Tapi kalau garis dinyanyikan panjang. Nah, kamu masih ingat ya anak-anak? Ini di pembelajaran 1 atau 2. Nah, sekarang di pembelajaran 3 itu kita akan belajar tentang penekanan kuat dan lemahnya lagu. Semua lagu itu dinyanyikan berdasarkan panjang dan pendek ini. Juga ada yang dinyanyikan penekanan kuat dan tidak. Coba perhatikan teks lagu di bawah ini. Bagian yang ditulis tebal adalah syair yang dinyanyikan dengan penekanan yang kuat. Nah, ini yang ditebali syairnya itu dinyanyikan kuat. Sedangkan yang tidak ditebali itu dinyanyikan dengan biasa. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, kita tahu di situ bahwa syair yang ditebal itu memang dinyanyikan dengan tekanan yang kuat. Jadi anak-anak harus tahu menyanyikan sebuah lagu itu ada yang dinyanyikan panjang dan pendek. Ada yang dinyanyikan dengan kuat dan tidak. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak dan adik menyombongkan diri? Nah, yang terjadi adalah pertengkaran. Misalnya adik menyombongkan diri mendapatkan hadiah dari ayahnya. Kakaknya bisa saja marah. Nah, anak-anak jangan sampai menyombongkan diri kalian. Itu sifat yang tidak baik. Mutiara senang menyanyi. Udin senang menggambar. Udin pernah menjadi juara menggambar. Mutiara belum pernah menjuarai lomba menyanyi. Nah, ini Udin sudah pernah juara. Tapi Mutiara belum pernah sama sekali menjuarai lomba menyanyi. Namun, Udin tidak sombong anak-anak. Begitu juga dengan anak-anak tidak boleh sombong. Amatilah gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin adalah 232. Nah, nomor peserta Udin ini merupakan lambang bilangan. Kita bisa membacanya dengan 232. Mari kita ingat lagi pembelajaran 1 dan 2. Ingat anak-anak? Hitunglah jumlah kubus dengan... Nah, ini ada di pembelajaran 1 kubus 1 saja itu artinya 1 kubus satuan. Kalau ada 10 kubus maka itu dianggap
1 kubus puluhan karena ada 10. Kalau ada 10 kubus puluhan, jika dijadikan 1, maka jumlahnya akan menjadi 100. Nah, kita perhatikan di sini. Pak Guru mempunyai kubus satuan. Nah, ini ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Kita lihat dulu kubus ratusannya. Kubus ratusannya ada 2. Berarti nilainya adalah 200. Ditambah ada 3 kubus puluhan. Maka ditambah dengan 30. Lalu ada 2 kubus satuan. Maka kita tambahkan dengan 2. Lalu kita jumlahkan 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. Banyaknya kubus ada. Nah, banyak kita kubus ini kita tulis ini 232. Membacanya bukan 323, tetapi 232. Kita perhatikan contoh berikutnya. Masih ada kubus satuan yang ada. Nah, sekarang yang pertama. Kubus ratusannya ada berapa di sini anak-anak? Ya, kubus ratusnya ada 3. Berarti nilainya 300. Ditambah ada 4 kubus puluhan. Maka jumlahnya 40. Ditambah ada 5 kubus satuan. Maka jumlahnya berapa? Ya, 5. Kalau kita jumlahkan keseluruhannya sama dengan 345. Banyaknya kubus ada 345. Dibaca 345. Kita lihat contoh berikutnya. Ini kubus ratusannya ada 4. Berarti nilainya 400. Ditambah ini ada berapa kubus puluhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 70. Ditambah ada 6 kubus satuan. Maka tambah 6 sama dengan 476. Banyaknya kubus ada 476. Dibaca 476. Sekarang kita akan belajar membaca dan menulis bilangan. Nah, di sini yang pertama kita membaca bilangan dulu. Bilangan ini dibaca berapa, anak? Ya, bilangan ini dibaca 400. Lalu bilangan ini apakah dibaca 505? Tentu bukan, anak-anak. Ini dibaca 505. Karena puluhannya tidak ada ya, 0. Jadi kita langsung baca 505. Berikutnya, kita membacanya apakah 611? Bukan, anak-anak. Ini 611 ya. Lalu berikutnya dibaca, ya kita membacanya 720. Kalau angka ini dibaca 632. Nah, sekarang kita belajar menulis bilangannya. 700, maka cara menulisnya kita tulis dulu angka 7. Kalau ratus, nolnya ada berapa? Ya, nolnya ada 2. Berarti cara menulisnya seperti ini. 805. Maka ratusannya berapa? 8. Puluhannya tidak ada ya. Maka kita tulis 0. 5. Ya, kita tulis 5. Berarti cara penulisannya 8, angka 0, lalu angka 5. Tapi membacanya 805.
915. Cara menulisnya, ratusannya berapa? 9. Puluhannya. Kok gak ada puluhannya, Pak? Tapi ingat di sini ada 15. Berarti setelah angka 9, angka 15. Seperti ini nulisannya. 320. Cara penulisannya, ratusannya 3. Puluhannya 2. Satuannya tidak ada. Berarti kita beri angka 0 di satuannya. Ditulis 320. Membacanya 320. 555. Nah, ratusannya berapa? 5. Puluhannya 5. Satuannya 5. Maka penulisannya seperti ini. 404. Ayo bagaimana anak-anak? Ratusannya 4, puluhannya tidak ada. Berarti diberi 0. 4, ya satuan, maka 4. 0, 4. Bacanya 404. Pasangkan bilangan dengan banyak kubus yang sesuai. Gunakan pensil warna untuk memasangkan gambar dan bilangan. Kemudian bacalah bilangan tersebut. Nah, di sini ada kubus bilangan. Lalu kita cari tahu dulu ini. Kubus yang pertama jumlahnya ada berapa? Ya, kubus yang pertama ini ada 8 kubus ratusan, maka 800. Lalu bawahnya itu ada 7 kubus ratusan. Berarti jumlahnya 700. Gambar kubus bawahnya itu ada 3 kubus puluhan, maka jumlahnya 30. Bawahnya ada 2 kubus puluhan, maka nilainya 20. Berikutnya ada 5 kubus satuan, berarti ada 5 dan ada 3 kubus satuan, berarti jumlahnya 3. Setelah itu kita harus membuat penjumlahan cara panjangnya. Jadi 725. Kita kelompokkan dulu. Ratusannya ada 700. Lalu puluhannya ada 20. Lalu ditambah lagi 5. Nah, baru kita pasangkan anak-anak. 700. Oh, kubus yang ini. 20. Oh, bawah. Lalu yang satuannya 5. Nah, ini berarti menunjukkan bilangan 725. Kita lagi yang 825. Maka kita buat dulu cara panjangnya. Jadi 800 tambah 20 tambah 5. Lalu baru kita garis menggunakan pensil warna yang berbeda anak-anak. Nah, 800. Nah, 20 tarik ke bawah. Kubus bilangan 20. Lalu 5. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak bisa meneruskannya nanti di rumah kalian ya, masing-masing. Bagaimana anak? Paham? Demikian pembelajaran tema 1, sub 1, pembelajaran subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran yang ketiga. Semoga anak-anak tetap semangat. Dan saya sampaikan terima kasih. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.